perkenalkan dulu ya namanya. Yang pertama ada kakak Ica. Halo kakak Ica. Hai. Yang kedua ada kakak Cherry. Hai kakak Cherry. Dan yang ketiga ada kakak Jona. Hai Giona. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan ya. Adik-adik yang semangat memuji Tuhan dan bersuka cita. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Asih akan pimpin dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Asih akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya katakan amin. Nah, adik-adik, ayo bangkit berdiri yuk. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik ikuti gerakan kita di sini ya, oke? Selalu ada untuk adik-adik. Amin. Amin. Nah, adik-adik, silakan duduk ya. Nah, saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, boleh duduk kembali dan kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian, firman-Mu berita bagi kami. Firman-Mu, berita
mengucap syukur karena kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya katakan amin. Nah, adik-adik duduk yang tenang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo Jisikru, sekarang kami akan membuat rumah. Nah, kami akan membandingkan siapa yang pandai, siapa yang bodoh. Aku lah yang pandai lah. Ya jelas aku. Nah, aku gak mau jadi orang bodoh. Aku pandai. Aku. Kita buktikan saja. Ayo, Mana yang mau dibangun? Kamu mau bangun di mana? Di sini atau di situ? aku mau bangun di sini saja. Ya udah, baguslah. Aku mau bangun di sini. Cepet selesainya. Tetapi di buku ini bilang kalau ingin membangun rumah di batu saja. Ah, sama saja. Kalau di sini malah lebih enak. Dekat, terus kemudian dekat pinggir pantai. Bisa main ke pantai terus deh. Bisa main pasir. Ya sudah, kita buktikan saja. Ayo kita buktikan. Selesai. Ya. Masih gali-gali dasarnya. Bener kan? Lama. Tidak apa, pasti hasilnya juga akan Ini bagus. dong, aku sudah santai. Kamu masih kerja keras. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus ini dan melakukan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hujan. Wih, hujan. Masuk ke rumah deh, masuk ke rumah. Ayo kita masuk ke rumah. Ada hujan turun. Kemudian menjadi banjir. Tidak banjir. Wah, Oh, kenapa rumahku hancur? karena rumahmu terbangun di atas pasir. Aku kan sudah bilang. Terus mau bagaimana? Aku sudah tidak punya rumah. Kamu tinggal di rumah aku aja dulu deh. Kita akan membangun sama-sama yang baru untuk kamu di atas batu. Iya benar juga ya kata kamu ya. Padahal sudah dikatakan di dalam Alkitab kalau membangun rumah harus di atas batu. Inilah adik-adik. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menjadi pelakunya. Jangan seperti saya. Mendengar sudah tahu firman Tuhan, sudah diingatkan berkali-kali. Ya, tidak ditaati, tidak dilakukan. Jadinya seperti ini. Susah hidupnya. Tetapi lihat Charis yang melakukan firman Tuhan dan kemudian dia setia, dia membangun fondasinya yang kuat dan akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya tetap berdiri teguh. Dan Charis bisa hidup bahagia di dalamnya walaupun ada hujan badai yang ada di luar. Tetapi Charis bisa tetap hidup tentram di dalam rumah itu. Adik-adik, menjadi pelaku firman ya, jangan jadi pendengar saja, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Halo Jisikru, kita akan latihan lagu baru ya, mari sama-sama ikuti KS. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, serta
GC Crew, hari ini kita akan membuat aktivitas membuat rumah. Bahan-bahannya adalah benang wol, terus kemudian gelas dari styrofoam, kemudian ada stick es krim, cutter, origami, terserah warna, berwarna boleh, polos boleh, mencorak boleh, dan kemudian ayat hafalannya Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Yang pertama adalah benang wol dulu kita gunting, terus kemudian kita ikat di stick es krim. Jadi seperti ini. Kemudian kita berikan lubang sedikit di origaminya di tengah-tengahnya. Terus ini diselipkan benang wolnya. Dan ini gelasnya juga di tengah-tengahnya diberikan lubang seperti ini. Terus seperti ini benangnya diletakkan di dalam ini. Diikat di styrofoam yang kecil. Ada satu bahan juga yang GC Crew harus siapkan, double tape atau lem untuk menempelkan ayat hafalannya. Jadi seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ya, jadi seperti ini. Mendirikan rumah di atas batu itu adalah orang yang pandai atau orang yang bijaksana. Ya. Yakobus 1 ayat 22a, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan, bagaimana kami sebagai pelaku firman ya Bapa, bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam hal-hal yang baik bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sudah siapkan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua, untuk anak-anak. Biarlah kami semua ada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, jauhkan kami daripada sakit penyakit, daripada mara bahaya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia dipulihkan oleh Engkau. Indonesia diberikan kekuatan, kesehatan, keamanan, ketertiban yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Teruslah kiranya Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat yang dari Allah Bapa. Kiranya berkat daripada Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. Nonton juga video yang lain dan jangan lupa memberikan komentarnya dan klik like, klik subscribe dan sebarkan kepada teman-temanmu supaya mereka juga menikmati berkat dari Tuhan.
Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati.